Shalom anakku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu ketemu lagi di hari ini dengan Pak Jerry. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya. Walaupun kita ibadah secara online, tapi tetap semangat dan tekun untuk memuliakan Tuhan. Sehari ini saya ditemani oleh Ibu Tio. Hai anak-anak. Yuk anak-anak, kita mulai ibadah kita dengan pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami rasa khawatir dan juga rasa takut? Ibu Tio juga pernah mengalami hal itu. Ibu Tio pergi satu hari berlibur ke Jakarta. Ketika di perjalanan, bis yang ditumpangi oleh Ibu Tio mengalami kecelakaan anak-anak. Dan ketika itu Ibu Tio merasakan rasa takut. Tapi Ibu Tio ingat, ada Tuhan yang selalu menolong dan menyelamatkan Ibu Tio. Ternyata Ibu Tio merasakan bagaimana Tuhan sayang menyelamatkan Ibu Tio sekeluarga. Dan kami semua selamat. Kita punya Tuhan yang selalu menjaga dan menolong kita. Kita jangan khawatir. Kita nyanyikan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga yang di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Aku tidak khawatir, aku udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga yang di padangnya hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga yang pelihara. Anak-anak, kita siapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan, amin. Yuk anak-anak, kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Ketakutan yang dialami oleh Ibu Tio pernah juga dialami oleh orang-orang yang berada di kapal. Kenapa ya mereka ketakutan? Dan ada siapa di dalam kapal tersebut? Rupa-rupanya di kapal itu ada Bapak Paulus. Bapak Paulus di dalam kapal karena dia ditawan. Kenapa dia ditawan? Sebab orang-orang banyak yang tidak suka mendengarkan cerita-cerita dan kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh Bapak Paulus, sehingga mereka melaporkan Bapak Paulus ke tentara dan Paulus pun ditangkapnya. Anak-anak, Ibu Tio akan menceritakan bagaimana perjalanan dari Paulus dan apa yang terjadi dalam kapal. Yuk kita saksikan. Waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam,
seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Dan ternyata air di situ 20 depa dalam. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi. Dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di Burita. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya. Kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Dari kisah cerita Bapak Paulus, kita belajar jangan khawatir dan jangan takut bagaimana Bapak Paulus diselamatkan dari badai yang sangat besar. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak, jangan khawatir dan jangan takut. Kalian harus tetap berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, saatnya kita melakukan persembahan melalui rekening dan aplikasi yang tersedia.
Nanti bisa minta tolong papa, mama untuk mentransferkannya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa untuk sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini agar berguna bagi orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Pertama kita lipat jadi 2 bagian seperti ini. Ya. Ya. Kita seperti ini. Kalau sudah dibuka, kita lipat seperti ini. Ya. Kita putar, lipat lagi seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, Anda lihat ada yang seperti ini, ada yang lekukannya ini. Tapi kita mau pakai yang sebelah sini, yang tidak ada lekukan. Kita lipat seperti ini. Oke, ini caranya sangat mudah dan cepat. Lipat lagi seperti ini. Sudah? Nah, seperti ini ya. Sudah? Kalau sudah, kita lipat 2. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah menjadi seperti ini, lihat, kita tarik yang sebelah sini ya. Nih. Kita tarik yang sebelah sini, sebelah kiri. Ini, kita lipat. Oke, sudah. Yang satu lagi juga sama. Nih, tinggal ambil aja. Tuh. Nah, maka akan menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau sudah, kita mau ambil yang sebelah sini. Kita tekuk ke bawah, yang ini kita tekuk ke bawah. Nah, seperti ini, tekuk ke bawah. Lalu naikkan ke atas. Kira-kira aja, Anda maunya setinggi apa? Biasa saya setinggi ini. Agak lebih tinggi ya. Nah, seperti ini. Tuh. Oke. Kalau sudah, dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke dalamnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah ya, yang ini, sekarang kita akan lipat yang di belakangnya. Kita lipat. Lipat seperti ini. Lipat. Kalau sudah, dibalik. Jadi deh perahu layar. Tuh. Ya. Tuh, bisa berdiri. Anak-anak, ini perahu yang udah Ibu Tio buat. Anak-anak boleh menambahkannya dengan ayat hafalan dan juga menambahkannya lebih bagus lagi. Anak-anak, ayat hafalan ini terdapat di Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Anak-anak jangan takut, sebab Tuhan selalu menjaga dan menolong kita.
Anak-anak, ibadah kita saat ini udah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati anak-anak kami yang saat ini mereka berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi.